Hadir Bu. Zaida. Muhammad Arfiansyah. Oke, baik. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada 5 tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian riya. Yang kedua yaitu macam-macam riya. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk-bentuk atau contoh perbuatan riya. Yang keempat yaitu akibat negatif riya. Dan yang kelima yaitu perilaku menghindari riya. Nah, sebelum kita masuk di tujuan pembelajaran, mari kita perhatikan gambar yang di atas ini. Baik, sudah lihat kan gambar yang di atas, yaitu siapa yang bisa memberikan penjelasan terhadap gambar yang di atas? Oke. Nah, perhatikan. Jadi gambar di atas yaitu termasuk gambar apa kira-kira? Gambar orang yang bersikap ria. Ya, contohnya apa itu? Contohnya itu Bu, contoh itu pada saat kampanye itu biasa orang kasih uang. Ada Bu, dan itu kayak ada yang memberi uang tapi dia bersikap di superioritas sebagai orang kaya. Ada Bu. Ada yang bisa berbagi Ibu kepada orang lain, tapi ada niat terselubung yaitu ingin ditahu bahwa dia bersedekah. Iya, mari itu. Nah, jadi perbuatan di gambar di atas yaitu merupakan perbuatan yang merugikan diri sendiri dengan orang lain, karena dia memberikan sesuatu kepada orang lain hanya untuk dipuji. Ya, oke. Baik. Selanjutnya
bisa mendapatkan nilai yang tinggi di hadapan gurunya. Tetapi ketika gurunya sudah tidak ada, dia itu sudah tidak melaksanakan sholat itu, karena dia memang hanya melaksanakannya ketika menginformasikan kepada masyarakat bahwa bapak ini menyumbang sebanyak segini, supaya mereka masyarakat mengerti bahwa bapak ini itu banyak sekali sumbangan yang mereka yang dia berikan, sehingga dia memberikan pujian kepada Bapak Taufan. Oke, baik. Di sini kita sudah lihat ada contoh perbuatan dia dalam kehidupan sehari-hari yang di atas. Siapa yang bisa memberikan contoh perbuatan dia lagi dalam kehidupan sehari-hari atau yang pernah biasa kita lakukan? Ada yang bisa di sini? Perbuatan dia. Saya, Bu. Oke, silakan. Memposting makanan-makanan enak, Bu. Ya. Dengan niat apa itu? Dengan niat memamerkan bahwa makan lagi enak-enak. Oke. Kemudian siapa lagi yang bisa memberi dalam contohnya? Oke, silakan. Saya memposting pekerjaan pakai baju kopri. Supaya apa? Kerja di PNS. Oke, kemudian siapa lagi? Oke, silakan. Memposting segalanya di media yang berbau ibadah. Kira-kira di kelas ini apa yang biasa dipamerkan dalam kelas ini? Biasa ada yang biasa memamerkan sesuatu di kelas ini? Bu, kebersamaan, Bu. Kemarin, Bu, memposting teman-teman, belum tentu kelas lain Bu udah mau foto dengan dosen. Baik ya, bisa masuk juga. Astagfirullah. Baik. Selanjutnya akibat negatif ria. Nah, dalam akhlak tercela dan ria itu pasti ada akibat negatifnya. Yang pertama yaitu menghapus pahala amal baik. Kemudian yang kedua yaitu mendapat dosa besar karena ria. Kemudian yang ketiga yaitu tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria sangat dekat dengan hubungannya dengan sikap kafirnya. Baik, selanjutnya di balik akibat negatif ria ada perilaku menghindari ria. Yang pertama yaitu memandang semua makhluk itu tunduk di bawah penguasaan Allah, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana karena kita dia membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. Kemudian yang kedua yaitu melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan tidak terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang telah mereka lakukan. Kemudian yaitu terakhir tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan karena itu akan dapat mendorong pelakunya untuk berbuat ria. Jadi perlu kita pahami di dunia ini semua yang diberikan kepada kita semua itu hanya titipan dari Allah Taala. Kekayaan yang kita miliki bisa saja itu satu detik dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang perlu kita sembuhkan yang ada pada dalam diri kita? Ilmu, harta semuanya itu milik Allah, itu hanya titipan, bukan punya kita. Oke, paham? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya karena di atas ada diskusi kelompok yaitu bagaimana cara menghindari ria dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya bagi dua saja di satu perwakilan laki-laki dan satu perwakilan perempuan saja. Kemudian silakan naik ke atas untuk mempresentasikan. Yaitu bagaimana cara menghindari ria dalam kehidupan sehari-hari. Kan tadi sudah ada yang saya bahas. Jadi silakan kalian mendiskusikan dengan teman kelompok kalian, kemudian naik mempresentasikan di atas. Dan saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Baik. Silakan ya dari kelompok laki-lakinya siapa yang bisa naik? Ketua kelompok sudah. Oke, silakan. Yang lain silakan disimak ya. Saja bagaimana cara menghindari dia dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini banyak caranya, tapi salah satu cara yang paling
paling baik saya pribadi, yakni beribadah secara sembunyi atau senyap. Oke. Ya itu mungkin menurut pribadinya berapa ya? Oke, yang dari perempuan siapa yang di sana ini? Banyak nih perempuan. Saya, Bu. Oke, silakan Kepala Dewi. Bagaimana cara menghindari ria dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak cara. Namun yang saya pahami itu ada harus lebih dekat kepada Allah, sering-sering mendengar ceramah tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam ria-ria. Itu saja, Ibu. Oke, baik ya itu menurut ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tapi sebelum menutup, saya ingin teman-teman memperhatikan ke sini dulu, semuanya menyimak. Saya ingin tanya kepada kalian, marilah kita sama-sama merenungkan diri ini. Apakah selama hidup kita pernah berbuat ria, atau apakah memang kita selama hidup selalu berbuat ria setiap hari? Mari kita renungkan sama-sama. Karena berbuat ria itu tidak ada yang dapat kita ambil balasan di akhirat nanti. Semuanya akan hangus atau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan. Jadi buat apa kita memamerkan diri? Buat apa untuk dipuji oleh orang lain? Sedangkan yang kita butuhkan itu hanya penilaian Allah. Kita tidak butuh penilaian manusia. Oke? Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya adapun kesimpulannya yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah yang ikhlas agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika amal ibadahnya disertai ria, maka sia-sialah mereka karena tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah perlu menjaga hati agar terhindar dari penyakit hati. Di antaranya adalah manusia adalah ya. Baik, mungkin itu saja materi pada pertemuan kita kali ini. Marilah kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi sudah Zainab? Hidayah. Naik dong.